Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu Paskah yang kedua kita rayakan sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar kisah tentang kehidupan umat Kristen pada awal kekristenan. Ada 3 elemen mendasar yang dihidupi oleh komunitas kaum beriman perdana, yaitu yang pertama, selalu berkumpul bersama, dan yang kedua adalah selalu makan bersama. Ketika mereka berkumpul bersama sebagai sebuah komunitas Kristiani, mereka selalu mengadakan upacara makan bersama. Dan yang ketiga adalah berdoa bersama. Ketika mereka berkumpul untuk makan bersama, mereka tidak lupa untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah 3 elemen penting yang selalu dihidupi oleh komunitas Kristen perdana yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Komunitas yang dimaksud di sini adalah keluarga-keluarga. Maka ketika kita memperhatikan kehidupan keluarga kita masing-masing, apakah keluarga kita saat ini merupakan cerminan dari kehidupan keluarga-keluarga Kristen perdana, di mana punya waktu untuk berkumpul bersama minimal sehari sekali, berkumpul untuk makan bersama, berkumpul untuk berdoa bersama, atau hanya sekedar bercerita bersama. Ini yang seringkali sulit terjadi dalam kehidupan kita pada zaman sekarang. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan kepentingannya masing-masing. Apalagi bersama-sama sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah keluarga, datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi bersama. Sulit untuk menemukan waktu bersama sebagai sebuah keluarga. Sebuah bangunan dikatakan kokoh apabila mempunyai pondasi yang kuat. Itulah 3 pilar bagi saya yang sangat penting harus kita bangun terlebih dahulu dalam bangunan kehidupan keluarga kita. Dalam bacaan kedua yang kita dengarkan hari ini, yang diambil dari surat pertama Rasul Petrus, memberi pesan pengharapan kepada komunitas-komunitas yang sedang mengalami penganiayaan, bahwa kita yang telah percaya akan Kristus yang bangkit akan selalu menghadapi tantangan. Namun ingatlah bahwa tantangan itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Petrus mengatakan bahwa jaminan keselamatan tidak akan pudar bagi mereka yang sungguh-sungguh bertahan dalam iman akan Yesus Kristus. Dan dalam bacaan Injil, kita melihat sekilas tentang kehidupan para murid Yesus setelah kebangkitan Yesus sendiri. Mereka mengunci pintu rapat-rapat dan berdiam di dalam ruangan karena takut pada pemimpin-pemimpin Yahudi. Pada saat itu Yesus datang dan mengatakan sesuatu kepada mereka, yaitu sesuatu yang sungguh istimewa, damai sejahtera bagimu. Mereka yang sedang dalam ketakutan, sedang dalam kecemasan dan kegelisahan, tiba-tiba Yesus katakan, damai bagimu. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus tentang hal ini? Yesus mau menekankan bahwa di dalam Yesus jangan takut. Di dalam Yesus jangan ada kegelisahan.
dalam Yesus selalu ada damai. Maka ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami ketakutan, kegelisahan, carilah Yesus. Ini juga bagi saya menjadi sesuatu yang sering menjadi kesulitan bagi kita zaman ini. Kita sering mencari kedamaian di tempat yang keliru, di tempat yang salah. Anak-anak sering mencari kedamaian dengan mengurung diri di dalam kamar, dengan bermain HP. Orang-orang muda sering mencari kedamaian dengan pergaulan bebas di tempat-tempat hiburan. Orang-orang tua sering mencari kedamaian dengan mencari hiburan di luar rumah. Sering mengatakan lebih baik tidur karena capek bekerja dan lain sebagainya. Tidak salah menurut saya kalau kita membutuhkan hal-hal seperti itu. Kita membutuhkan hiburan-hiburan yang demikian. Karena memang kita sebagai manusia, kita juga membutuhkan hiburan-hiburan seperti itu. Namun menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ketika kita sedang bergumul, seberapa sering kita lari kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepadanya untuk mencari kedamaian? Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah yang Maha Rahim. Melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini bertepatan dengan hari Minggu Kerahiman Ilahi, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Seberapa sering saya meluangkan waktu untuk mengalami kedamaian dengan Yesus? Seberapa sering saya meluangkan waktu untuk mengalami kedamaian dengan anggota keluarga? Seberapa sering saya meluangkan waktu untuk mengalami kedamaian dengan hiburan-hiburan semu yang justru di dalam mencari kedamaian dengan hiburan-hiburan semu itu bukan kedamaian yang saya dapatkan, melainkan saya mendapatkan sesuatu yang justru menjerumuskan saya ke dalam kedosaan. Mari kita berjuang bersama-sama untuk menjalankan 3 pilar yang telah ditunjukkan oleh komunitas-komunitas Kristen perdana, yaitu selalu meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, untuk makan bersama, dan untuk berdoa bersama sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah keluarga Kristen pada zaman ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.